pagi teman-teman ICCA. Kali ini kita mengundang tamu spesial kita. Beliau adalah Executive Vice President Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN. Nah, beliau Pak Edison Sipahutar. Tentunya namanya pasti asli orang Medan ini ya. Baik ya. Nah, kita akan dengarkan cerita beliau karena tahun ini PLN meraih prestasi yang cukup mengagetkan karena tiba-tiba muncul sebagai peringkat kedua dari pemenang The Best Contact Center Indonesia 2020. Pak Edison, ini tentunya menarik ya. Apa yang membuat PLN Persero tertarik untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2020? Baik, Pak Andi Anugrah, selamat sore. Yang membuat kami tertarik mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 ini adalah pertama, kami menganggap bahwa The Best Contact Center Indonesia itu merupakan ajang, Pak, ajang kompetisi seluruh tim, ya, insan kontak center yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan acara yang bergengsi. Nah, karena itu di acara ini kami berharap bahwa PT PLN Persero tentunya bersama Indonesia Connect Plus atau Icon anak perusahaannya PLN yang mengelola kontak center tersebut diharapkan dapat berperan aktif, Pak, untuk mengembangkan peran kontak center PLN, ya, terutama PLN 123 sebagai pusat layanan pelanggan PLN yang ada di seluruh Indonesia ini. Tentu yang kami layani adalah 78 juta pelanggan PLN seluruh Indonesia yang luar biasa, pelanggan banyak yang harus kami handle. Karena ini merupakan suatu bentuk bukti kami memberikan kemudahan dalam komunikasi bagi pelanggan di dalam kontak center ini, sehingga kami menganggap ajang ini merupakan ajang yang luar biasa, Pak. Nah, karena itu kami tertarik mengikuti ini. Apa sih manfaatnya bagi kami mengikuti kompetisi ini, kan? Apa yang membuat kami tertarik? Tentu ada, Pak. Nah, pertama, meningkatkan brand equity, ya, produk layanan kontak center PLN 123. Brand equity itu bukan sesuatu yang sekedar brand, tapi nama kita menjadi brand yang bisa dikenal. 123 pasti PLN. Nah, itu kan hal yang membuat brand kita akan menjadi lebih menarik. Nah, ini salah satu ajang yang membuktikan untuk hal tersebut. Nah, kemudian kedua, menjadikan channel itu untuk mendeliver value proposition, ya, value proposition layanan kontak center. Kemudian kami menjadi bagian daripada komunitas kontak center tersebut yang turut mengembangkan kontak center yang ada di Indonesia, Pak. Nah, tentu saja kami akan memberikan kontribusi pengembangan dukungan kontak center bagi perekonomian Indonesia. Tentu karena apa? Karena kita memiliki CSO yang cukup banyak, Pak, yang memberikan kontribusi tersebut. Kemudian bisa saja diharapkan dengan layanan pelanggan yang lebih baik, menciptakan kemudahan melakukan bisnis dalam pelayanan publik, karena kami juga dinilai oleh publik karena kami adalah layanan publik, sehingga transparansi itu penting, bahwa proses komunikasi itu penting bagi PLN dan pelanggan sebagai pelayanan publik, dan akan memperluas tentu saja wawasan dan networking sesama komunitas di dalam kontak center. Kemudian kita akan membuat benchmark, ya, antara manajemen operasionalnya dengan tingkat prestasi secara nasional. Mungkin itu, Pak, yang membuat kami tertarik. Banyak hal yang menyebabkan ketertarikan ini membuat kami mengikuti ajang kontak center ini. Demikian, Pak Andi, yang bisa saya sampaikan. Ya, tentunya banyak yang Bapak sudah lakukannya. Untuk persiapan PLN 123 dalam mengikuti kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020, apa saja, Pak? Bisa di-share dengan rekan-rekan ICCA. Silakan, Pak. Ya, baik, Pak Andi Anugrah. Kami sadar bahwa PLN sebagai perusahaan publik
yang memiliki pelanggan yang besar harus mempersiapkan bukan karena ajang ini saja, tetapi memang karena memang ini harus kami perbaiki dari hari ke sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun dengan produk-produk yang lebih lebih advance gitu, baik CSO maupun teknologi. Karena itu memang kami mempersiapkan ini dengan matang, apalagi menghadapi kompetisi ini, sehingga kami harus bisa apa yang kami kompetisikan, apa yang kami lihat, yang kami berikan untuk dinilai. Nah, ini merupakan persiapan yang kami persiapkan. Tentu saja persiapan ini dalam ikutnya di awal-awal tahunnya kami sudah mulai melakukan perencanaan ya dari sisi anggaran, kategori lomba, dan jumlah peserta. Karena tersebar Pak, banyak sekali pegawai CSU kita dalam 10 area atau 10 site kontak center kita. Nah, sehingga kami harus memberi kesempatan ya kepada CSO-CSO kami yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, inilah yang membuat bahwa kami di awal tahun itu sudah membuat perencanaan bahwa kita akan menghadapi kompetisi ini, kemudian kita harus mencari siapa orang-orang yang akan kita tampilkan dan berapa besar anggaran yang kita butuhkan, semua itu perlu direncanakan. Sehingga CSO kita pun merasa termotivasi, Pak. Saya diizinkan untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, itu hal-hal yang kami persiapkan, baik secara anggaran, baik secara people, maupun secara teknologi yang harus kita perbaiki dari kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan dalam ajang kompetisi ini, Pak. Mungkin itu, Pak Andi Anugrah. Baik, Pak Edison. Bagaimana latar belakang dan analisa program yang PLN bawakan dalam lomba kali ini? Tentunya banyak hal yang menarik ya, Pak. Silakan. Memang program-program yang kami buat itu adalah program-program kerja yang tentu saja kami berharap dapat membawa kami kepada piala satu sebenarnya, Pak. Harapan kami gitu kan. Ya. Karena itu betul-betul kami tahu tantangan ini banyak, Pak ya. Tantangan-tantangan ini membuat kami harus menyeleksi calon-calon peserta kami ya yang di luar Jakarta. Kemudian tentu kami menyadari bahwa saat ini kondisi-kondisi pandemik itu kan tantangan-tantangan kita, Pak, yang mengharuskan melakukan segala persiapan secara online, Pak. Sudah nggak ketemu fisik lagi nih, tapi virtual, dunia maya. Itu teknologi. Nah, untuk apa kami melakukan itu? Untuk membekali tentunya terhadap petugas-petugas kami. Nah, tentu saja pembuatan materi video dan sejumlah personil yang terlibat dalam pembuatan ini dibatasi oleh protokol kesehatan. Nah, itu kita perhatikan tuh sehingga kami harus siasati bagaimana membuat jadwal masing-masing peserta itu. Nah, sehingga tantangan ini bisa kami lewati terhadap hal tersebut. Itu Pak tantangan yang kami hadapi di dalam melakukan kompetisi ini. Tetapi itu bukan tantangan yang membuat kita tidak melakukan apa-apa, tetapi disitulah strategi siasat yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan. Dari semua program yang Bapak laksanakan, apa saja yang menjadi pencapaian keberhasilan pelaksanaan program tersebut? Bagi PLN 123 tentunya membanggakan ya punya hasil ya terhadap suatu program. Nah, bisa diceritakan. Kompetisi ini kalau kita mendengar bahwa kita sendiri adalah pemenang ya kedua ya, bahkan sampai 22 medali penghargaan yang kita dapatkan dalam kompetisi TBCCI 2020 ini dan meraih peringkat perusahaan kedua. Nah, memang yang kita berharap nih di tahun depan kita akan coba melakukan hal-hal baru, Pak, ya, sehingga kita berharap bagaimana kami ada di posisi 1. Posisi 2 ini bukan menunjukkan kepuasan kami, tetapi posisi 2 ini adalah
kami melihat bahwa kesempatan kami ternyata bisa. Karena kami sudah masuk ke posisi 2, berarti di tahun 2021 kalau kompetisi ini terus berlanjut, maka kami akan membuat ke posisi 1. Tentu saja keunggulan yang kami tonjolkan dalam kompetisi ini, Pak, adalah kontak center 123 yang layanannya cukup luas, Pak. 78 juta pelanggan. Kemudian itu tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Bukan sesuatu yang mudah, di mana kita harus mengatur 10 site kita yang ada itu, karena kita ada 9 site yang voice dan 1 site yang non-voice. Nah, yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, itu semua yang membuat kita penuh kompleksitas yang terkait dengan kelistrikan dari hulu sampai hilir, sehingga mereka harus menguasai itu, Pak. Para petugas juga CSO kita dalam hal ini harus menguasai proses-proses bisnis PLN ini dalam hal komunikasi, karena kita tahu bahwa kelistrikan itu menguasai hanya di 2 orang banyak yang membutuhkan jawaban yang tegas dan pasti. Nah, itu kira-kira, Pak, yang merupakan tantangan, dan ternyata kita berhasil membawa kepada peringkat kedua. Kami cukup bangga dan appreciate atas hal tersebut, sehingga kami berharap di 2021 ini akan sesuatu yang berbeda akan kami lakukan supaya kami bisa ke result number 1. Untuk memenangkan lomba ini tentunya PLN punya strategi tertentu ya. Jika berkenan Pak Edison berkenan untuk sharing kepada komunitas ICA apa saja strategi yang dilakukan dan bagaimana supaya bisa sukses melaksanakan strategi tersebut. Ya, tentu saja strategi kami adalah pertama, kami sadar bahwa 2020 ini adalah masalah pandemik ya, Pak ya. Ya. Tantangan itu membuat kita mengatur strategi khusus, di mana strategi yang kita laksanakan itu adalah melakukan pelaksanaan lomba ini secara online ya. Kami mengikut sertakan seluruh peserta kami dari seluruh site tersebut, tetapi itu tadi dengan cara online. Nah, strategi ini ditujukan untuk mencari orang-orang yang terbaik yang pantas untuk kita tampilkan, Pak, di dalam ajang kompetisi ini. Nah, kami laksanakan di awal tahun dan berkoordinasi dengan Head of Contact Center yang ada di seluruh site, dan kami lakukan proses pengiriman video serta seleksi dari sisi kinerja personal. Selain itu, kami bekalkan secara internal peserta lomba kategori individu dan korporat tim sejak Agustus untuk peserta korporat dan teamwork, dan kami membuat bank soal, Pak. Nah, bank soal ini perlu ya untuk dapat melatih mereka melalui kegiatan tersebut. Dan ternyata memang strategi ini cukup efektif, Pak, yang membawa kita naik kepada peringkat kedua. Dari pelaksanaan strategi tersebut, keunggulan apa saja yang ditonjolkan PLN 123 dalam kompetisi ini, sehingga mampu tentunya menarik perhatian Dewan Juri, ya? Itu tadi, Pak, saya sudah sampaikan bahwa keunggulan kita adalah kontak center ini merupakan kontak center yang melayani 79 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kami punya 10 site ya, kemudian 9 site adalah voice dan 1 site adalah non-voice. Nah, proses bisnis yang penuh kompleksitas yang ada terkait dengan kelistrikan dari hulu sampai hilir ini yang harus kita pahami, itu yang membuat semua peserta atau CSO kita ini harus memahami proses bisnis ini. Di mana kami lakukan ini, Pak, bukan secara tersendiri tetapi secara terpusat. Itu keunggulan kontak center kami, dia terpusat semuanya. Sehingga apabila kontak center pelanggan yang ada di Jawa Bali misalnya penuh, maka itu akan dialihkan ke Sumatera atau ke Kalimantan, sehingga tidak ada satu orang pun yang terreject sesuai dengan kapasitas yang kita miliki.
Nah, inilah mengapa kami mengunggulkan ini sebagai layanan kontak center kami, sehingga layanan ini dapat berjalan dan kami berharap tidak ada satu pelanggan pun yang dalam antrian. Nah, itu kelebihan daripada keunggulan kami. Itu kira-kira, Pak. Baik, Pak Edison. Dari semua lomba yang diikuti oleh PLN, baik individu, teamwork, maupun corporate, pengalaman berharga apa yang Bapak bisa dapatkan dari mengikuti lomba ini? Tentunya bisa merasakan manfaat-manfaat tertentu, baik secara perusahaan maupun secara tim. Tentu saja kami berharap bahwa kontak center kami ini lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Harus menyadari bahwa kami adalah pelayanan publik. Seorang pelayanan publik walaupun tidak kelihatan, tetapi poinnya itu harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang betul-betul melayani pelanggan-pelanggan kita. Tidak ada satu orang pun orang yang komplain ataupun terganggu listrik yang sangat dibutuhkan itu apabila dia bertanya dengan jawaban yang tidak menyenangkan. Nah, tentu saja itu akan membuat mereka tidak puas, Pak. Nah, kepuasan si petugas-petugas kami, CSU kami yang melakukan itu membuat pelanggan harusnya menerima atau mendapatkan jawaban yang pasti. Nah, itu adalah hal yang perlu kita pahami sebagai pelayan atau perusahaan publik. Karena itu menjadi harapan saya bahwa walaupun kita mendapatkan juara 2, itu bukan berarti bahwa kita sudah cukup sampai di situ. Harapan saya adalah terus tingkatkan prestasi-prestasi itu sebelum kita mencapai nomor 1. Kalaupun akhirnya kita bisa mencapai nomor 1, bukan berarti kita berlengah, tetapi tetap bahwa pelanggan kita menantikan bagaimana komunikasi yang baik dan efektif dengan kontak center 123 ini. Begitu, Pak Andi. Pak Edison mungkin berkenan untuk menyampaikan harapan PLN untuk kompetisi The Best Contact Center Indonesia mendatang, ya sesuatu yang bisa kami lakukan untuk perbaikan, baik perbaikan buat kami sebagai panitia, juga perbaikan buat PLN sendiri. Silakan. Ya, kami PLN berusaha dan harus memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan karena kami sudah mengubah arah kami ke customer focus. Kami harus membangun customer experience sehingga pelanggan tersebut bisa merasakan layanan kami seperti apa. Sehingga kami betul-betul menunjukkan bahwa sebagai perusahaan publik kami bisa memberikan komunikasi yang baik dengan pelanggan, tentu saja meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan kita. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Edison atas kesempatannya untuk diskusi, wawancara, ya. Dan ini tentunya menjadi masukan yang berharga bagi teman-teman ICCA, ya, dalam memahami seperti apa sih PLN seperti itu, ya. Baik, terima kasih buat Pak Edison dan tim PLN 123. Selamat pagi, ya, semangat buat kita semua, salam sehat, dan tetap terus berinovasi. Sukses. Terima kasih Pak Andi, sukses. Salam sehat. Salam sehat, Pak.